Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mengangkat tema menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Artinya, ada kaitan yang erat antara keimanan seseorang dengan perilaku jujur yang perlu diejawantahkan atau diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari jujur adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadhibu. Istilah as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi secara istilah, as-sidqu atau jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Sinkron ucapan dengan perbuatannya, selaras. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan. Jadi jujur itu arti lainnya adalah kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, kesesuaian antara berita atau kabar dengan kenyataan yang terjadi. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati, itu juga kejujuran. Yang keempat, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. Itu adalah makna yang keempat dari kejujuran. Kita lanjutkan dengan kenapa kita harus jujur dan apa pentingnya kejujuran itu. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Saya kira sudah menjadi maklum ya, apabila perilaku jujur menjadi ukuran dan patokan seseorang itu layak dipercaya atau tidak. Seseorang yang tidak jujur, suka berbohong, tidak layak untuk dipercaya dan diberi amanah. Ini terjadi di masyarakat manapun, baik masyarakat muslim ataupun non-muslim, masyarakat Indonesia ataupun dimanapun, di bangsa, di belahan bumi manapun akan berlaku hal demikian. Kita lanjutkan. Kejujuran itu menenteramkan hati. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun, wa innal kadhiba ribatun." Rasulullah bersabda yang artinya, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya, kata Rasulullah, kejujuran itu mendatangkan ketenangan atau ketenteraman, sedangkan dusta itu mendatangkan keraguan-ragu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi.
Kejujuran sudah kita maklumi bersama akan mendatangkan keterangan hati dan ketentraman. Sedangkan kedustaan hanya melahirkan keraguan-raguan dan kegelisahan. Saya kira kita semuanya percaya bahwa orang yang tidak jujur, orang yang sedang berbohong, dia akan senantiasa ragu-ragu dan gelisah, atau bahkan mungkin khawatir dan takut, karena kejujuran yang ia buat menjadikan dia dirundung ketakutan akan terbongkarnya kedustaan yang dia perbuat. Seseorang yang tidak jujur, seseorang yang sedang berdusta atau berbohong, akan gelisah, khawatir, bahkan takut apabila kebohongannya terungkap. Yang demikian itu berbeda sekali apabila ia melakukan semuanya dengan penuh kejujuran. Tentu akan menenteramkan hati, meskipun penyampaiannya dengan perasaan yang pahit. Artinya kejujuran itu harus disampaikan dengan pahit. Itu lebih baik daripada kita berbohong, daripada kita berdusta, yang justru akan melahirkan kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kita lanjutkan. Bohong itu adalah merupakan pokoknya dosa. Dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal, ra'sul dzunubi al-kadzibu. Pangkal dosa itu adalah kebohongan. Bohong atau lawan jujur itu adalah puncak atau pokoknya dosa. Karena sekali seseorang berbohong, ia terpaksa akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya. Karena satu kali seseorang berbohong, maka ia terpaksa harus berbohong lagi dan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Dan ia akan dirundung kegelisahan dan kecemasan akan terbongkarnya kebohongan yang sudah ia perbuat. Ini berbeda apabila ia mengatakan sesungguhnya, mengatakan yang hak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak, yang benar, meskipun pahit. Begitu pula kejujuran. Katakanlah yang jujur, yang benar, meskipun pahit. Tidak perlu kita kemudian mengobral dusta demi menutupi sesuatu yang sebenarnya harusnya diungkap. Artinya demi menutupi kelemahan diri, kita kemudian berbohong. Tentu itu adalah sesuatu yang naif sekali. Selanjutnya, dalil nakli dan akli tentang kejujuran. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Shadiqin di sini adalah orang-orang yang benar, berkata benar dan bertindak benar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran, dan kebenaran akan menuntunmu kepada surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berkata dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan akan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa kebiasaan seseorang untuk berkata jujur akan melahirkan kejujuran yang lain, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, ketika ia sekali berdusta, ia akan menutupi kedustaannya itu dengan kedustaan yang lain, dan kedustaan yang lain lagi,
yang ia perlukan, sehingga Allah mencatat ia sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah. Hal ini akan mengantarkan ia ke neraka. Saya kira kita semuanya, terutama anak-anakku sekalian, mulai sekarang untuk memantapkan hati bahwa jujur itu sangat perlu untuk kita lakukan, baik untuk keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Artinya kerugian ketika kita tidak berlaku jujur tidak hanya di akhirat nanti, tidak hanya konsekuensi dosa dan neraka, tapi kehidupan dunia ini juga sulit berjalan dengan baik apabila kita tidak menjadi orang yang jujur. Dan sulit kita akan dipercaya apabila kita tercatat sebagai seorang yang mudah berbohong atau berdusta. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk kejujuran. Imam Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat, yakni dalam berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam suatu tindakan atau gerakan selain dorongan karena Allah Ta'ala. Jujur dalam niat, jadi niatnya lurus karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yakni sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Tidak perlu kemudian membumbui berita yang kita dapatkan dengan tambahan-tambahan supaya menarik. Tidak perlu. Kita sampaikan saja apa adanya, karena yang demikian itu akan membiasakan kita berkata tidak jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Kita perlu jujur dalam perbuatan kita. Apa yang terbersit dalam hati kita, itulah yang kita laksanakan. Apa yang kita lakukan, itulah yang ada di dalam hati kita. Jadi itu kejujuran dalam perbuatan, yakni kita beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahirnya menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya, dan itu sudah menjadi tabiat. Yang sedemikian ini perlu kita latih. Apabila kita belum menjadi orang yang dermawan, kita perlu melatih untuk menjadi orang yang dermawan. Apabila kita belum menjadi orang yang rajin, kita perlu melatih diri kita untuk menjadi rajin. Jadi tidak hanya rajin di saat dilihat orang, tidak hanya dermawan di saat diliput media, tidak hanya dermawan di saat kita tampil di media sosial, tetapi sungguh-sungguh kedermawanan, kerajinan, kedisiplinan itu lahir dari hati kita, dari batin kita, dari jiwa kita, yang itu menjadi tabiat kita akhirnya. Karena yang ada di dalam batin kita sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Ini adalah 3 bentuk kejujuran menurut Imam Ghazali. Selanjutnya, contoh bentuk kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdiri di atas bukit saat itu, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semuanya. Aku akan memberi sebuah berita kepada kalian semua." Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul dan mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian itu. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum dan kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab dengan mantap, "Percaya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di situ kembali menjawab dengan mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong. Wahai Al-Amin." Al-Amin itu adalah yang terpercaya. "Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Jadi Nabi Muhammad
sebelum diutus sebagai nabi, sebelum diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah, sebagai utusannya, Nabi Muhammad sudah diangkat oleh kaum Quraisy saat itu sebagai orang yang paling jujur. Sudah dipanggil Al-Amin, orang yang terpercaya atau orang yang sangat jujur. Para kaum Quraisy saat itu menganggap sebagai orang yang paling jujur di antara orang-orang yang kami kenal. Ini saya kira menjadi modal besar bagi Nabi Muhammad dan bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat di masyarakat. Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, kita tidak mungkin bisa memberi pengaruh yang baik di masyarakat kita. Kita tidak mungkin memberi pengaruh dan bermanfaat ataupun berkiprah di masyarakat kalau kita tidak dipercaya oleh masyarakat. Di sini pentingnya nilai-nilai kejujuran. Selanjutnya, keutamaan perilaku jujur. Jujur adalah salah satu tingkatan iman dalam Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Ini adalah sesuai dengan hadis yang tadi saya bacakan. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurnaan iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri menjadi Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan bertanda pula bahwa ia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran agama Islam, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini perlu seseorang itu untuk jujur. Perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, itu perlu kejujuran. Tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Ketika kita ditanya, sudah sholat zuhur? Kita bisa saja bilang sudah. Di mana? Di rumah. Ditanya, hari ini puasa? Oh, puasa. Padahal dia puasa atau tidak, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka tidak sempurna iman seseorang, bahkan menjadi gagal keimanannya apabila ia tidak menancapkan kejujuran di dalam hati. Yang keempat, kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Hidupnya senantiasa diliputi ketenangan dan ketentraman dan terhindar dari rasa resah dan gelisah, khawatir, serta takut. Itu apabila dia membiasakan untuk jujur dan menjauhi kebohongan-kebohongan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan terkait dengan nilai-nilai kejujuran yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menjalankan agama Islam dengan sebaik mungkin, dan ini tidak mungkin terwujud kalau kita tidak membiasakan diri sebagai manusia dan muslim yang jujur dan terpercaya. Saya kira poin-poin penting ini tadi sudah cukup untuk menunjang materi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari yang bisa anak-anakku sekalian baca di dalam buku teks yang sudah Bapak bagikan. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.